lakukan tindakan aneh, konyol, bin ajaib, kelilingi kota Yeriko. Tapi karena dasarnya Yosua telah mengikat dirinya jadi tawanan roh kepada Tuhan, tidak punya hak untuk angket, tidak punya hak untuk interpelasi, hak untuk tidak punya. Dia tawanan budak, ini itu aja. 2010 mungkin ada hal-hal aneh yang Tuhan suruh kepada kita. 2010 mungkin ada hal-hal yang ajaib bagi kita dalam tanda kutip. Kita bilang iya apa iya ya. Nah kalau kita nggak tanggalkan kasih kita gagal. Nggak bisa. Kita akan bilang begini, Tuhan kalau yang lain Tuhan suruh aku mau lah. Tapi kalau yang itu kayaknya berat ya. Aneh Tuhan. Nanti orang bilang apa? Apa kata dunia? Oke? Halo? Pagi ini saya mengajak kita belajar menanggalkan kasut kita. Belajar relakan dirimu untuk dikuasai Tuhan. Belajar untuk berjalan dalam ketaatan mutlak. Belajar tidak punya agenda masing-masing. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Mungkin kita bilang, Pak, Bapak sih ngomong enak, Pak. Saya nih ngadepin taruhannya nyawa. Saya mau tanya, setelah mereka waktu mereka berjalan berkeliling kota Yeriko itu ada ancaman nyawa. Ancaman nyawa. Waktu mereka perang dengan suku Ai, waktu mereka perang dengan suku-suku yang lain, ada ancaman nyawa. Mereka bayar harganya. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah tanggal 24 malam Natal kita, yuk ingat, bayar harganya, berarti ikut ya. Oke? They pay the price. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu tangkap dengan rohmu arti daripada menanggalkan kasih, maka Yosua 1 pasal yang kelima, ini kita buka sama-sama. Yosua 1 ayat kelima. Saya mau baca bagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terutama kaum profesional pagi hari ini, terutama juga para bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga. Dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau engkau menanggalkan kasutmu, maka ini akan terjadi bagi hidupmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di catatan perjanjian baru, Yesus ngomong begini, kalau engkau dihadapkan kepada pengadilan manusia, jangan takut bagaimana cara ngomongnya, jangan takut gimana jawabnya. Nanti rohku yang akan kuberikan, yang akan kukirim untuk mengajari engkau berkata-kata. Ini maknanya sama, ada penyertaan yang hebat dari Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu akan deal banyak pekerjaan, akan menangani banyak proyek, menangani banyak tanggung jawab dalam pekerjaan. Mungkin juga ada kesempatan promosi yang sedang mengarah kepada diri. Tapi dengar baik-baik, musuh dan tinggal diam. Musuh itu dipakai oleh iblis untuk melakukan banyak hal. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau menanggalkan kasutmu, Tuhan bilang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Wahyu tergenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah buka, terbuka. Kalau Tuhan tutup, tertutup. Matius 8:16-18 katakan, kunci kerajaan surga itu diberikan. Jadi kita bukan lagi pakai Matius 7. Memang kita perlu Matius 7 ya. Tahu Matius 7? Matius 7 bunyi bilang begini. Matius 7. Karena tidak punya kunci. Matius 18 bilang begini. Pakai kuncinya. I give you the key. The heavenly keys. Bahkan keys, banyak kunci. Jadi kita nggak perlu ketok, kita langsung masuk. Kenapa demikian? Orang yang punya kunci hanyalah orang yang tinggal di rumah itu. Oke? Kalau kita masih di luar, kita tamu, kita ketok. Kan kurang ajar Pak, masuk rumah orang sebagai tamu nggak ketok pintu Pak. Kurang ajar. Tapi kalau kita tinggal di rumah itu, apa saya status kita? Mau pelayan kayak, mau anak, mau tua, nggak perlu ketok kan? Selama kita pegang kunci, kita langsung buka kunci. Masuk. Otoritas ini Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Tapi mari belajar tanggalkan kasut. Yang mau katakan sekali lagi amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang tanggalkan kasutmu. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap satu hari. Ya, belajar menanggalkan kasut. Tak gampang. Seorang hamba Tuhan bilang pada saya begini, percaya kepada Tuhan itu gampang. Hatiku percaya gampang. Tapi untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, wow, itu masalah yang berbeda. Ya. Untuk merelakan sebagian dari hidup kita, sebagian dari harta kita, sebagian dari harga diri kita, itu
cenderung mudah dilakukan. Tapi merelakan seluruh harga diri kita, cost us everything, tidak gampang. Ya. Pagi hari ini renungkan baik-baik firman Tuhan. Saya bicara sampai sini saja. Saya mengajak kita untuk mulai melihat kasut-kasut yang mana dalam hidup kita yang perlu kita tanggalkan. Kasut ketidakpercayaan, kasut yang suka mengadakan uang, money can buy. Di Bangkok ini money can buy. Kasut yang mengandalkan pengaruh, ya, karena semua berlindung di bawah naungan kepaksaan upah. Begitu ya kira-kira ya. Kasut apa lagi? Kasut status, kasut kemampuan kerja, kemampuan intelektual, apa saja. Mari mulai belajar tanggalkan itu. Pak, kalau gitu ada orang yang begini. Pak, kalau gitu, kalau jadi orang percaya, jadi hamba kepada Tuhan, jadi orang goblok Pak ya? Bukan. Tidak dibilang jadi orang goblok, tapi seperti orang goblok. Orang bodoh Pak. Bodoh, goblok sama Pak. Sama kan? Bodoh, goblok. Ya, goblok itu bahasa apa ya? Saya jawab Pak ya. Bahasa Batak apa itu goblok? Ada bahasanya. Bukan jadi bodoh, bukan tiba-tiba kita yang lagi S2 tiba-tiba jadi anak SD. Udah. Dikatakan seperti orang bodoh. Nah Pak Bu, kalau aku nih orang bodoh, untuk jadi orang bodoh ya nggak susah, bener nggak? Ya wes bodoh, ngapain seperti orang bodoh? Ya bodoh udah. Tapi kalau kita pintar, mesti seperti orang bodoh, gampang apa gampang? Susah. Kita sudah tahu nih caranya begini. Biasanya Pak, secara penelitian, secara empiris, secara pengalaman, begini caranya. Kita tahu, kita punya pengetahuan, kita punya data, kita punya kemampuannya mungkin. Tapi sekarang mesti berlagak seperti orang bodoh. Bilang begini, Tuhan, gua tahu sih. Tapi, yaudah deh, gua tunggu Tuhan mau gimana. Gak mudah. Itu so easy banget. Loh, it is not easy for us, tidak gampang. Ya, nah, Tuhan mau kita begitu hari ini. Mari seperti orang bodoh di hadapannya. Dalam artian begini, belajar untuk tunggu Tuhan bergerak baru kita. Belajar untuk mengenali cara-cara Tuhan bergerak. Belajar untuk percaya bahwa sekalipun cara Tuhan aneh, tetap ada kebaikannya. Karena Dia akan menggenapi Yeremia 29:11, mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ayo kita bangkit bersama-sama. Bangkit berdiri.